Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan membahas seputar menyambut Ramadan ya. Ini bulan Rajab yang artinya setelah bulan ini adalah Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan ini sudah selayaknya disambut, sebab sebagian besar kita menyambut Ramadan 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Dan tidak ada salahnya, sebab ya artinya kita masih tetap punya persiapan. Tapi alangkah lebih baiknya semakin lama persiapan maka akan semakin maksimal hasilnya. Itu yang diharapkan. Dan Ramadan itu menjadi sangat istimewa. Maka kalau ada tamu yang istimewa, pasti penyambutannya juga istimewa, ya kan? Coba kalau di tempat ini hadir wali kota, gitu, kan tidak mungkin hanya disuguhin air putih aja kan? Itu kalau yang hadir wali kota, paling tidak RT-nya akan datang, ketua masjidnya datang, kepala desanya datang, kecamatnya datang. Dan semua masyarakat di sini juga akan hadir. Itu baru wali kota. Bagaimana kalau gubernur atau presiden? Ini bukan acara wali kota, gubernur atau presiden, ini acara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan menjadi hal yang harus dipersiapkan. Sebagaimana kemuliaan Ramadan itu tidak bisa ketika kita lomba lari itu harus punya latihan. Sehingga kalau orang lomba lari kemudian apalagi lomba internasional, dia hanya modal nekat. Larinya bisa, tapi baru 1 putaran 2 putaran apalagi sprint itu paling juga nanti pingsan atau mati sekalian. Itu kalau dianalogikan dengan amaliyah kita hari-hari. Begitu juga dengan ibadah-ibadah. Semuanya sama, butuh latihan. Maka Rasulullah SAW itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan latihan sebelum beneran. Latihan sebelum beneran. Katakan hadis tentang sholat. Anak-anak itu belum wajib sholat di usia 7 tahun. Tapi Rasulullah sudah menyuruh kita untuk nyuruh juga anak supaya sholat. Muru auladakum as-sholah. Ya, perintahkan anak-anak kalian sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika anak itu usia 7 tahun. Nanti usia 10 tahun itu lebih keras lagi. Kalau ada yang belum sholat, gak mau sholat, itu suruh dan boleh dipukul. Itu bagian dari mempersiapkan nanti ketika usia balik sudah biasa dia sholat. Dan ternyata untuk jadi nabi pun juga butuh persiapan. Nabi dipersiapkan apa enggak kira-kira? Loh, kalau jadi presiden itu persiapan. Mau jadi apa? Sekarang ini lagi sibuk-sibuk di kampus itu. Ada 25.000 orang berdatangan setiap hari. Sebulan atau 2 bulan itu. Macet total. Setiap hari dia datang. Ini ada acara apa? Ternyata mau jadi PNS. Masya Allah. Persiapannya luar biasa. Itu hanya mau jadi PNS. Ini bukan PNS, bukan jadi presiden, bukan jadi wali kota.
ini mau jadi nabi. Kira-kira dipersiapkan. Oh iya, nabi itu dipilih dari silsilah yang paling baik. Kemudian dari lahir wanita yang paling baik, sampai kemudian dilahirkannya pun dipilih tempat yang paling baik. Maka lahirlah nabi terbaik. Begitu juga semua nabi-nabi itu disiapkan. Bahkan sejak dia bayi sudah ada persiapan Allah, ada tanda-tanda yang dia nanti akan menjadi nabi. Di antaranya dia ada istilah namanya irhas. Irhas itu ciri-ciri kejadian-kejadian yang ini terjadi hanya calon nabi yang bisa mengalami itu, namanya irhas. Nabi baru lahir bisa ngomong, nabi kemudian dibuang ke laut tapi tidak tenggelam, dan seterusnya. Termasuk misalnya nanti sudah gede, sudah mau jadi nabi, itu juga latihan. Seperti Musa misalnya. Musa itu sebelum menghadapi Fir'aun dengan melemparkan tongkatnya itu, kemudian jadi ular, itu ternyata juga latihan. Dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Itu Bukit Tursina. Disitulah oleh Allah Subhanahu wa taala diajak ngobrol. Nabi Musa melihat ada api. Inni ra'aitu nara. Aku melihat api itu. Umkus, kamu tinggal di sini dulu. La'ali ajidu, mudah-mudahan aku bisa dapatkan di sini dari api itu petunjuk. Ternyata api itu mengeluarkan suara, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Aku ini Allah. Wih, kaget. Ternyata api itu mengeluarkan suara. Kemudian Musa, ini kamu ini sedang di bukit yang suci. Ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepasin sandalmu. Ini kamu tempat suci, dilepasin. Kemudian kata Allah, itu yang di tangan kananmu apa? Wa ma biyaminika ya Musa. Di tangan kananmu apa? Tongkat. Masa Allah nanya? Ini tongkat. Tongkat. Innahu asaya atawakkau 'alaiha wa ushu bi'ala wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini untuk saya bertopang di atas tongkat, atau saya gusah-gusah kambing, dan banyaklah fungsinya. Bukan hanya itu. Musa, coba lemparin tongkatmu. Alqiha ya Musa, lemparkan. Fa idza hiya hayatun tas'a. Kemudian tongkat itu menjadi ular. Nah, tongkat jadi ular. Apa enggak ngregeli nih orang? Benar, Musa ternyata juga ngregeli. Lari Musa. Ya Musa, kenapa lari? Inna la yakhafu ladayyal mursalun. Kalau kamu itu nabi, kamu itu calon nabi, enggak usah takut. La yakhafu ladayyal mursalun. Orang Rasul takut. Ambil, khud biyadi ya Musa. Begitu diambil, ternyata benar. Sanu'iduha siratahal ula. Ternyata habis itu rupanya tongkat, bukan ular. Begitu dipegang tongkat, tapi dilepas ular. Nah, itu kalau nggak latihan, gimana kira-kira? Pas dilemparin, lempar Musa, lempar, ternyata jadi ular. Fir'aun lari, Musa lari, kan jadi lucu. Sebagaimana kelucuan kita, katanya Ramadan itu bulan mulia-mulia, tapi tidur terus. Ya, bangun pas sahur, habis sahur tidur, habis subuh tidur, jadi duha tidur, habis zuhur tidur, mau asar baru masak, habis maghrib udah nggak kuat, tidur lagi, habis isya tidur,
Ini kan kelucuan-kelucuan yang kita dapatkan, bahkan sampai ada ungkapan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, apalagi di Ramadan itu sangkingnya orang ya pengen tidur sehingga pakai dalil daripada ghibah itu. Ya benar, daripada ghibah ya ibadah tidur itu. Tapi kan ini Ramadan, maka ini dan persiapan itu sejak Rajab. Rajab ini bulan haram. Di antara salah satu dari 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala tadzlimu anfusahum." Fihinna anfusahum. Jangan kalian mendolimi. Fihinna di dalam bulan-bulan haram itu, atau di dalam isna asyara syahron 12 bulan yang lain. Nah, Rasulullah SAW karena ini bulan yang mulia, maka semua ibadah itu dimulai dari sini. Sampai nanti bayangkan kalau kita beribadah seperti Ramadan di bulan Rajab ini, maka begitu juga di Sya'ban, kemudian Ramadan, itu sudah 3 bulan, ya kan? Sudah 3 bulan. Kemudian nanti Syawal itu sudah masuk bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haram. Maka amalnya seperti juga Ramadan. Kemudian ada satu lagi yang belum disebut, yaitu bulan Muharram setelah Dzulhijjah, itu juga bulan haram. Bulan yang dimotivasi banyak ibadah, sehingga sudah 7 bulan kita beramal seperti amaliyah Ramadan. Jadi nggak ada Ramadan itu 1 bulan aja gitu. Itu kesalahan besar. Sebab para ulama itu berpesan, kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan, atau kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba Rabbani, hamba Allah, hamba Rabb, bukan hamba Ramadan. Sekarang kalau Ramadan qiyam lail, kalau tidak Ramadan nggak qiyam lail, itu hamba Allah atau hamba Ramadan? Kalau Ramadan baca Quran, hatam dia Quran, tapi nggak Ramadan nggak hatam, bahkan nggak baca. Kalau Ramadan ke masjid, tapi nggak Ramadan nggak ke masjid. Kalau Ramadan sedekah, nggak Ramadan nggak sedekah, nggak zakat, pokoknya Ramadan semua. Zakatnya sampai semua amal-amal yang paling kecil, dia i'tikaf di masjid, semuanya dilakukan, semua itu di Ramadan. Ini pesan para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Itu karena mungkin tidak ada persiapan. Sebagaimana tadi lomba, kalau lari baru sekali putar mungkin dia kuat, tapi ternyata ini 10 kali putaran dan itu cepat-cepatan. Maka yang paling mungkin menjadi juara adalah yang paling banyak latihannya. Kalau kita baru awal-awal jadi petinju, tiba-tiba mau lawan Mike Tyson, kira-kira itu konyol apa goblok? Kan goblok itu. Baru cara pakai sarung tinju aja belum bisa gitu. Mau lawan Mike Tyson, itu kan goblok. Nah, bagaimana cara melawan Mike Tyson? Ya kira-kira latihan sebanyak mungkin, bahkan lebih banyak tinjuannya daripada tinjuan yang pernah disarangkan oleh Mike Tyson latihannya. Kan begitu. Nah, pun dalam ibadah itu butuh strategi dan persiapan, butuh atur nafas karena Ramadan ini panjang, ibadah ini panjang.
Sehingga kalian ini ya atur napas, jangan sampai semangat di awal terus di tengahnya sudah nggak ada tenaga. Karena Allah demi Allah, bahkan kalian ibadah kayak apapun Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Kenapa orang bosan? Ya karena kebanyakan ibadah itu. Jadi strateginya harus diatur. Setidaknya Rasulullah SAW itu menyambut Ramadan, mengingatkan sahabat itu sejak bulan hadis banyak riwayatnya bulan Sya'ban. Jadi hadis banyak yang meriwayatkan ya, ada riwayat dari Aisyah itu bulan Sya'ban sudah dipersiapkan. Dengan Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Walam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, ditanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau puasa di bulan melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dilupakan manusia antara Rajab dengan Ramadan. Jadi Rajab itu masih banyak orang memuliakan bulan Rajab, sebab ini bulan haram. Sementara Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban karena sebab ini bulan tidak ada yang memuliakan. Maka Rasulullah banyak puasa, bahkan ada riwayat yang menyebutkan kana yasumu syahron kamilan. Nabi SAW puasa sebulan penuh sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban. Sya'ban sebulan puasa full, kemudian Ramadan puasa full. Berarti bayangkan, berarti 2 bulan Rasulullah SAW puasa. Dan ada banyak riwayat tentang itu. Kami menyangka bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak berbuka di bulan Sya'ban, saking banyaknya puasanya. Ini dilakukan sejak bulan Sya'ban. Kemudian ada yang mempersiapkan sejak bulan Rajab, 3 bulan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dengan doa yang paling masyhur kita sering dengar. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi Rajab kami. Wa Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban kami. Wa balighna Ramadan. Hadis itu hadis tidak sahih. Artinya ya tidak kuat. Secara matan bagus maknanya. Secara riwayat dhaif. Tapi hadis dhaif itu bukan berarti kemudian tidak berdoa dengan doa itu. Karena hadis dhaif tidak menghilangkan fadilah Rajab maupun Sya'ban, atau tidak menghilangkan bolehnya berdoa pakai doa itu. Ya doa apapun harus dilakukan. Nah, ini mengambil kesimpulan bahwa Rajab itu juga harus dipersiapkan. Bahkan ada yang mempersiapkan sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Nanti 6 bulan persiapan, setelah itu, dan 6 bulan itu doanya Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sampaikan Ramadan, sampaikan Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan itu doanya hanya Allahumma taqabbal minna. Ya Allah taqabbal, ya Allah taqabbal Ramadana. Taqabbal. Terima Ramadan kami. Terima ibadah Ramadan kami. Terima. Jadi 6 bulan persiapan Ramadan, 6 bulan berdoa supaya Ramadan diterima. Artinya
1 tahun itu hanya ngurusi Ramadan. Ya, 1 tahun. Dan ini ada riwayat, ada, kalau kita lihat nanti Imam Asy-Syafi'i membaca Quran di dalam Ramadan itu selama 30 hari itu, karena Syafi'i yakhtimu sittina khatmah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran dalam Ramadan itu 60 kali. Berapa, Bu? Berarti sehari berapa kali hatam? Dua kali hatam ya. Sehari sekali, malam sekali. Siang, malam. Jadi 2 kali. Itu Imam Asy-Syafi'i. Dan itu ada yang mempersiapkan 1 tahun penuh untuk Ramadan. Begitu keluar Syawal langsung dia persiapan untuk Ramadan ke depan, karena dia menyesali, kenapa saya tidak hatam seperti Imam Syafi'i. Itu persiapannya dari Syawal. Begitu baca riwayat Imam Syafi'i, masa 60 kali saya pasti bisa menyaingi Imam Syafi'i. Dan itu latihan 1 tahun. Setelah sampai Ramadan, dia catat hatam satu, dia catat setiap hari berapa kali hatam. Begitu takbiran setelah keluar Ramadan, dia hitung catatannya berapa kali hatam. Ternyata ulama ini, imam ini, kalau saya tidak salah Imam Al-Jassas, begitu dihitung, beliau ternyata mampu menghatamkan hanya 59 kali. Jadi kurang 1 kali lagi. Bagaimana menyesalnya dia? Persiapan 1 tahun, tinggal 1 lagi. Dia yakin bisa menyaingi Imam Syafi'i. Bahkan sama saja kurang 1. Apalagi menyaingi. Dan itu persiapan, begitu takbiran itu langsung dia start latihan lagi untuk 1 tahun itu. Setelah dihitung lagi, dia hitung 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya takbiran, dia hitung lagi berapa hasil dari usahanya selama setahun itu. Ternyata imam yang begitu optimis menyaingi ibadahnya Imam Syafi'i ini mampu menghatamkan 59 kali. Dan begitu berkali-kali. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, ini 60 kali itu ternyata hanya keistimewaan Imam Syafi'i, tidak diberikan kepada saya. Jadi saya yakin yang hadir di sini nggak mungkin lah bisa nyaingi Imam Syafi'i. Saya optimis itu. Karena ini beliau saja sudah, ini hanya keistimewaan Imam Syafi'i. Jadi Rajab ini terlalu singkat kita latihannya sebenarnya. Harusnya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi memang kalau orang banyak menganalogikan bahwa Ramadan itu adalah bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan, kalau saya justru Ramadan ini bulan bukan latihan lagi, tapi perlombaan dan mati-matian kita di situ. Kenapa dianalogikan ini bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan? Kalau latihan, biasanya latihan lebih lama atau lebih sebentar dibandingkan perlombaannya? Lebih lama kan? Udah 1 bulan Ramadan, ya harusnya latihannya 11 bulan. Sepak bola itu latihan lombanya cuma 40 menit, 90 menit ya. Ya main bola pokoknya nggak sampai sehari lah. Tapi latihannya berapa lama? Wah, ada baru lahir langsung dilatih main bola. Siang malam itu lahir. Itu Ronaldo itu kerjaannya ya main bola itu. Ya kan? Itu aja kadang ya nggak menang-menang. Ada baru lahir langsung dilatih bola, itu nggak pernah menang juga. Kalau bagaimana kalau nggak pernah latihan? Nah, ini 11 bulan itu untuk latihan, untuk lomba di Ramadan. Ini sudah mau, ya udah mati-matian kita.
di Ramadan itu. Kemudian yang analogi kedua, ini bukan latihan lagi karena hadiahnya besar-besar di Ramadan. Masa latihan dikasih hadiah besar? Ini duit siapa mau ngasih hadiah besar-besar dari baru latihan sudah minta hadiah. Nah ini filosofi bagaimana Ramadan itu harus dipersiapkan. Dan seputar ada 3 poin ya persiapan Ramadan, kemudian amal di dalam Ramadan itu sendiri, kemudian amal pasca Ramadan. Itu semuanya harus utuh kalau mau memaksimalkan amaliyah Ramadan. Persiapan yang harus dilakukan pertama yang jelas sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ada Ramadan disebutkan kecuali setelah ayat itu. Dan itu rangkaiannya Al-Baqarah 183 sampai 187. Ramadan itu. Satu Quran hanya disebut satu kali, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan itu diawali dengan ayat kutiya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, apa persiapannya? Allah sudah di awal ayat itu sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Baru setelah itu kutiba alaikumusiyam. Jadi persiapan yang paling pokok adalah persiapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah masuk Ramadan itu imannya harus sudah full. Kayak kita mau perjalanan itulah. Kira-kira HP udah tahu jelas mau perjalanan, HP-nya dihabis-habisin baterainya apa di fullin dulu. Itu orang pinter berarti. Sebagaimana Ramadan itu kalau sudah masuk itu harus sudah full itu iman. Dan iman itu latihannya dengan amal. Maka amal akan menambah iman. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan amal. Maka Rasulullah SAW puasa sebelum masuk Ramadan 1 bulan atau banyak sekali puasanya, atau bahkan dimulai dari Rajab. Rajab itu puasa sekuat mungkin kita puasa, karena itu dianjurkan. Ini bulan haram. Kalau melakukan dosa di bulan haram, dosanya ya besar. Kalau melakukan ketaatan ya besar. Dan Ramadan iman itu harus sudah full. Maka kalau imannya full, nanti amaliyahnya akan maksimal. Ini persiapan iman yang paling pokok. Makanya nanti begitu dia masuk Ramadan pasti iman itu akan menghasilkan la'allakum tattaqun. Dan iman itu dikaitkan dengan puasa di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertama, apa persiapannya? As-siyam. Kutiba alaikumusiyam. Puasa. Dan itu langsung kan Rasulullah yang mencontohkan puasa. Banyak-banyak puasa. Begitu puasa, maka imannya akan kuat, kokoh. Kalau sedekah itu bisa saja orang masih punya apa? Punya motivasi untuk maksiat. Ya apa enggak? Banyak orang tukang maksiat tapi sedekahnya ayo lancar juga. Banyak orang itu bedanya ya. Ajaibnya puasa. Jadi puasa itu semua
nabi-nabi, umat-umat itu semuanya puasa. Kama kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu puasa bukan kalian aja yang puasa. Orang-orang dulu, umat-umat, bahkan nabi-nabi dulu semuanya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan itu artinya kalau sistem itu sudah dipatenkan oleh Allah, maka tidak ada satu sistem yang baku kecuali itu punya nilai tinggi untuk memperbaiki umat nih. Sehingga puasa itu akan memperbaiki seluruh permasalahan umat. Kenapa banyak korupsi? Karena banyak orang nggak tahan puasa. Itu aja, Sus. Kenapa banyak pelacuran? Karena orang nggak tahan puasa. Ada nggak orang puasa terus melacur? Kalau orang sedekah melacur, justru dia niatnya saya mau sedekah, makanya bayar. Itu kan kacau. Jadi puasa itu jangankan dia melakukan dosa besar, yang dosa kecil aja orang takut. Ghibah, orang puasa ghibah juga apa enggak, Bu? Enggak kan? Orang puasa dia baca Quran, istighfar terus. Itu iman. Dan iman itu kalau orang puasa itu ciri-ciri pastinya. Makanya anak kecil kita dan puasa itu hanya diketahui oleh dia dengan Allah. Orang rajin puasa itu kan, ya kalau dia nggak bilang-bilang, pasti kita nggak tahu kalau dia sedang puasa. Ini kita kan nggak ada yang tahu nih pada puasa atau enggak, ya kan? Karena sama, semuanya nggak makan, karena nggak ada disediain snack, gitu kan? Itu semuanya sama. Sengaja ya. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita sedang puasa, kecuali dia bilang. Tapi jelas-jelas kalau orang itu sholat, orang kelihatan sholat. Oh dia sedang sholat. Oh dia sedang baca Quran. Oh dia sedang haji. Kelihatan semua. Tapi begitu puasa, itu nilai keimanan, keikhlasannya pasti akan terlatih di situ. Kama kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga antara puasa dengan takwa itu sangat dekat sekali, sangat dekat. Dan puasa itu bukan kita saja, semua makhluk, bukan hanya manusia, bahkan makhluk itu puasa. Kalau kita lihat tuh bebek, ayam itu puasa apa enggak kalau mau lagi mengerami telurnya? Berapa hari puasanya? Itu kan harus diperhatikan betul. Nanti begitu dia punya anak, tadinya gemuk jadi kurus ayam itu. Dia mengeram 2, 3, 4 hari, 5 hari baru turun, baru makan. Kemudian naik lagi setelah makan 5 hari, 4 hari lagi baru turun, nyari makan. Dalam rangka ingin melahirkan demi anak-anaknya, melahirkan jiwa-jiwa baru, dia rela 4 hari nggak makan itu. Bahkan bebek itu sampai seminggu 8 hari dia nggak makan demi melahirkan anak-anaknya. Coba kalau bebek itu nggak tahan lapar, turun lagi, itu semua bosok semua itu telurnya itu. Ayam itu bosok semua. Ada yang 3 hari, 4 hari, seminggu dia puasa. Bahkan ada yang 1 bulan puasa. Itu dia kalau ingin merefresh kembali
berjiwa muda lagi itu harus puasa. Imannya diperbarui lah kira-kira. Itu ular piton. Kalau mau ganti kulit. Mereka puasa 1 bulan itu. Terus ada yang punya karet nggak? Pohon karet, kebun karet. Itu ada masa trek namanya ya kan? Boleh nggak itu dipupuk? Boleh. Masa trek dipupuk, mati itu dipupuk itu. Dia sedang puasa terus dikasih pupuk, kasih makan, ini mati. Dia seolah-olah daripada saya bermaksiat kepada Allah suruh makan, mending saya mati aja. Dan itu pohon-pohon yang saya tidak pernah lihat puasa itu cuman sapi aja. Sapi nggak pernah puasa, ya. Jadi yang nggak pernah puasa itu bukan manusia, tapi sapi saja. Ya sapi itu pernah nggak? Sapi nggak makan, terus, bahkan gayem terus, gayemi terus. Tahu gayemi ya? Ngunyah. Sudah sedang tidur aja dia masih ngunyah. Persiapan iman. Kemudian dengan caranya banyak puasa, kemudian banyak amal-amal ibadah yang lain. Setidaknya dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hubungan puasa dengan takwa. Takwa itu ulama banyak membuat kaidah ya. Kaidah takwa itu ada yang mengatakan lantasila ilat takwa. Kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa. Kalau kita ingin sampai derajat itu ada caranya. Hatta kalian harus antada fima la ba'sa bihi khaufan min antaqa fima fi ba's. Caranya kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa sampai kalian meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut jatuh kepada apa-apa yang apa-apa. Ya. Sudah paham kan? Ya, derajat takwa itu tidak akan sampai kita gapai kecuali hatta antada fima fi la ba'sa bihi khaufan min antaqa fima fi ba's. Kalian harus meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena takut jatuh kepada apa-apa yang apa-apa. Itu memang rumit itu kaidah itu. Jadi harus dijelasin. Ini misalnya nih. Ayam goreng. Boleh dimakan apa enggak? Halal lah. Halal ayam goreng. Ini enggak apa-apa ini dimakan. Jadi meninggalkan apa-apa, meninggalkan apapun yang tidak apa-apa. Ayam goreng enggak apa-apa ini dimakan. Ya. Apa-apa yang tidak apa-apa. Ini enggak apa-apa ini dimakan. Apa-apa itu semua, bukan ayam goreng aja, semuanya, apapun, apa-apa. Karena takut jatuh kepada yang apa-apa. Apapun, jatuh kepada apapun yang apa-apa yang kalau babi dimakan, kira-kira nggak apa-apa atau ada apa-apanya nanti? Ada apa-apanya. Sekarang puasa, ada tahu goreng dimakan nggak? Sedang puasa. Padahal halal. Kenapa nggak boleh dimakan? Coba. Yang halal saja dia tinggalkan. Masa habis itu dia tahu goreng, ayam goreng bahkan
ayam goreng, rendang segala macam ada. Dia lagi puasa. Habis maghrib, setelah itu dia nyolong gorengan. Itu orang goblok apa gimana itu? Ya? Orang goblok apa enggak? Ada rendang, ada semuanya ada. Habis maghrib terus nyolong gorengan. Ini kan goblok itu orang. Tapi itulah uniknya puasa. Banyak orang suruh makan siang hari nggak mau. Padahal halal. Kalau yang halal saja ditinggal, apalagi yang haram, apalagi yang subhan. Ini maksud takwa. Sehingga kalau orang biasa berpuasa itu meninggalkan yang halal. Suaminya halal, makanan minumannya jusnya itu halal semua, dia bisa ninggalin. Masa hanya gorengan satu dia nyolong, terus nyolong ayam pula. Ada rendang di balik-balik maghrib, nantilah saya nyolong nunggu maghrib. Nyolongnya nunggu maghrib. Ikan orang goblok. Nah, ini persiapan iman yang paling penting. Dengan banyak ya latihan tadi, kutiba alaikumusiyam, latihan puasa sunnah. Kemudian latihan banyak sedekah dari sekarang. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Ta'am, memberi makan orang yang berpuasa. Itu juga amal-amal yang harus dilatih. Ya, banyak baca Quran sebagaimana amaliyah Ramadan. Sekarang apa amaliyah Ramadan? Amaliyah Ramadan, persiapannya dulu ya. Tadi belum selesai ya persiapan. Persiapan iman tadi, spiritual. Kemudian persiapan intelektual, persiapan ilmu. Dan ini ilmu penting karena amal itu harus didasari dengan ilmu. Maka Nabi SAW sebelum melakukan aktivitas apa-apa itu selalu berdoa meminta 3 hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu, baru itu rizqan thayyiba, kemudian rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala. Karena amal itu kalau dia menyangkut ilmunya bermasalah atau rizkinya bermasalah, amalnya juga bermasalah. Sehingga amal harus didasari dengan ilmu, ilman nafi'ah. Terus konsumsinya juga harus halalan thayyibah. Rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala, baru amalnya nanti akan diterima. Maka Ramadan, kalau amal yang biasa saja membutuhkan ilmu, Ramadan amalan yang luar biasa, harus dipersiapkan ilmunya terkait dengan fikih, terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan fadilah-fadilah, terkait dengan larangan-larangan, terkait dengan apapun yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Kemudian persiapan fisik. Ada orang masuk Ramadan itu selalu saja terkena penyakit. Dia boleh tidak puasa, tapi kan lebih afdal ketika Ramadan sehat. Semua amalnya bisa dilakukan dengan maksimal. Kalau orang sakit, dia mungkin ibadahnya masih tetap bisa dilakukan. Sholatnya bisa dilakukan, tapi tidak sesempurna orang yang sehat. Puasanya mungkin dia bisa ganti, tapi tidak lagi puasa di Ramadan. Tentu ini mengurangi nilai daripada Ramadan. Persiapan fisik, kemudian persiapan finansial. Ya, kalau bisa misalnya cuti Ramadan, nggak usah kerja karena sudah dipenuhi
untuk 2 bulan yang akan datang. Itu lebih baik. Dan Imam Malik itu punya kebiasaan, begitu masuk Ramadan, itu Imam Malik kalau ngajar, itu beliau ngajar di Masjid Nabawi, ngajar hadis, baca kitab kitab Muwatta, kemudian hadis-hadis yang beliau kumpulkan, hukum-hukum fikih, beliau memberi fatwa. Itu banyak yang hadir, ribuan yang hadir di Masjid Nabawi. Tapi begitu Ramadan, hadis-hadis yang banyak di majelis-majelis ilmu itu diliburkan, libur semua. Kemudian setelah libur, Imam Malik hanya pergi dari rumahnya untuk ibadah ke masjid, rumahnya masjid, imahnya masjid, bahkan tidak melayani siapa-siapapun. Begitu masuk kamar, dikunci kamarnya, kalau ada yang ngetok pintunya, terus dibuka pembantunya siapa, mau apa, mau ketemu Imam Malik, mau ada apa, mau minta fatwa. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, mubah atau makruh. Begitu ditanya, ya Imam, ada fulan mau minta fatwa, ini halal atau haram. Katakan Imam Malik sedang baca Quran, pulang sana, diusir. Jadi Imam Malik. Kita enggak, kebalik. Begitu Ramadan banyak majelis-majelis dibuka ilmu, ini semuanya kajian hadis, kajian tafsir ilmu. Itu sudah selesai. Ketika Ramadan itu harus sudah selesai. Intelektualnya sebelum Ramadan. Begitu Ramadan hanya ibadah. Imam Malik meliburkan baca hadis, hanya Quran saja yang dibaca. Terus kalau amal-amal nanti bisa dibaca di rangkaian ayat puasa. Itu kutiba alaikumusiyam, puasa Ramadan. Mengisi amaliyahnya setidaknya ada 8 amaliyah yang harus dimaksimalkan. Ya, berbagi, mau masuk surga apa enggak? Ini persiapannya ya. Apa tadi persiapannya? Iman, ilmu dan duit gitu ya. Itu penting itu. Imannya kokoh tapi nggak punya duit, ya susah itu. Ujung-ujungnya kelaparan, akhirnya nggak puasa. Kemudian amaliyah Ramadannya apa saja yang harus dilakukan? Setidaknya ada 8 ya. Saya sampaikan 8 saja. Banyak nanti yang lain-lain. Saya ambil dari ayat Ramadan, kutiba alaikumusiyam, puasa. Jangan sampai sekalipun dia ada udzur, kalau tidak udzur-udzur banget ya, maksimalkan puasa. Dan puasa itu bukan hanya puasa yang kita kerjakan hari-hari itu, meninggalkan makan minum, tapi puasa yang lebih luas, menahan segala yang haram, bahkan ngobrol yang tidak penting, tidak ada faidah, yang mubah saja itu harus dikurangi. Yang mubah, kecuali mubah yang diniatkan ini untuk ibadah.
Apa mubah yang untuk ibadah? Hah? Ya ngobrol, apa kabarnya Bu, sehat. Itu kalau diniatkan itu silaturahim, jadi bukan mubah lagi, ya kan? Nah, kalau wah itu berapa harga berambang ada, itu nggak terlalu penting lah. Itu makna puasa yang luas. Kemudian tadi banyak sedekah hari ini negeri kita sudah banyak lah, sebagaimana negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Banyak orang memberikan buka puasa dan seterusnya. Ya itu sudah kita pahami apa fadilahnya, manfaat terasa iman. Siapa yang memberi makan orang atau memberi buka orang, dia seperti berpahala puasa juga. Jadi ini paling mudah lah. Jadi orang ini misalnya kita mau dapat puasa, kalau puasa sendirian ya pahalanya kira-kira 1 gitu. Kalau itu dihitung 1. Tapi kalau puasa berdua kan dihitung 2. Jadi kira-kira tahun ini kita mau dapat berapa orang berpuasa, tergantung kemampuan persiapan finansial kita tadi. Katakan ini orang fattara shaiman itu kan dengan memberi minum. Sakiyul ma itu yang paling afdal, karena Nabi SAW itu hidup di padang pasir, sehingga orang yang paling afdal itu ayo sedekati afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Sakiyul ma, ngasih minum air. Ini hadis ini lah bolehlah dipahami. Di Indonesia juga orang butuh minum air, pakainya air. Tapi ya rekomendasinya jangan air tok. Tapi kalaupun air tok, yes, dapatlah insya Allah. Misalnya sudah saya mau beli 500.000 atau 1.000 orang puasa. 1.000 orang ini kalau satu kardus berapa isinya? 50 lah katakan ya. Ya? 48. Udah 50 aja. Dibulatkan 50. Kalau 1.000 orang berarti butuh berapa kardus? Hah? 50 kardus. 20 kardus, satu kardusnya 20.000. Berarti 20 kali 20 400.000. Itu pahalanya 1.000 orang puasa. Kalau satu gelasnya ini diminum 1 orang, 1.000 orang kita dapat pahala orang puasa. Kan gampang itu. Kalau itu disedekahkan di bulan selain orang puasa, tidak mendapatkan. Dan kita yakin yang kita beri minum itu kan sedang puasa. Memberi berbuka itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Itu kan gampang sekali. Kalau nggak bisa juga, nanti orang berpikir sama semua, kerdus, berkerdus-kerdus, orang kembung semua bagaimana? Besar kalau saya bisa memahami, ini justru sahur itu besar. Orang makan sahur itu banyak orang yang gara-gara nggak sahur jadi nggak puasa. Kalau orang buka, semua orang bahkan yang nggak puasa juga ikut buka. Sahur ini yang orang jarang ngasih hidangan. Ya nanti bukan hanya ngasih buka saja, tapi juga sahur. Itu harus dua-duanya dilakukan. Itu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian amal yang selanjutnya banyaklah nanti membaca, menghatamkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Ramadan itu jadi mulia karena ada turunnya Quran di bulan itu, sehingga Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Maka tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Quran.
Kalau tadi Imam Syafi'i itu hatam Quran 20 kali, artinya satu hari hatam 2 kali. Ya nanti kita mau berapa? Mau 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Oh, minimal pokoknya hatam lah, jangan sampai tidak. Ternyata Imam Syafi'i itu masih standar. Masih standar biasa-biasa saja kalau dia sehari hanya 2 kali. Ada yang lebih banyak dari itu. Ada yang sehari 3 kali. Ada yang sehari 4 kali hatam. Ada yang sehari 5 kali hatam. Ada yang sehari 6 kali hatam. Ada yang sehari 7 kali hatam. Gimana kalau sehari 7 kali hatam? Ada imam itu yang antara maghrib dengan isya hatam 2 kali. Maghrib sama isya itu hatam 2 kali. Riwayat yang paling banyak itu nanti nama imamnya adalah Imam Ibnul Khatib. Beliau hatam sehari itu 8 kali. Ya, 8 kali hatam. Ya, gak usah dibayangkan bagaimana cara menghatamkannya. Karena ya kayak sekarang kalau kita dengar riwayat-riwayat itu kita kayaknya dongeng. Ya, kayak dongeng. Ya, sebagaimana kalau riwayat kita itu disodorkan kepada Imam Syafi'i, ya beliau ya geleng-geleng juga, ya kayak dongeng. Kok ada orang pekerjaannya cuman scroll ke atas ke bawah, ke atas, dia yang ngatasin, dia yang ngebawahin. Itu scroll ke atas kan, udah capek kebawain, ke atasin lagi kebawain. Itu kan orang stres namanya. Kapan selesainya itu? Ya, itu kapan selesainya pekerjaan ini? Ke bawah, atas. Itu kapan selesainya? Nggak akan selesai itu. Itu kan orang buang-buang waktu. Itu kalau Imam Syafi'i lihat atau dengar itu kayaknya ya sebagaimana kita menganggap bahwa cerita-cerita mereka, kisah-kisah itu seperti dongeng. Utsman itu hatam sekali Quran itu 1 rakaat. Jadi yakhtimu Utsman fi kulli rakaah, setiap 1 rakaat sholat hatam 30 juz. Setiap 1 rakaat hatam 30 juz. Dan itu benar kata Utsman, beliau bilang memang idza tahurat qulubuna lama sabi'na min kalami rabbina. Kalau hati itu bersih, pasti enggak akan pernah puas, kenyang dengan menghatamkan Quran itu. Kalau enggak hatam itu belum. Dengan kalimat-kalimat Rabb kita nggak akan puas. Kita ini kan 5 menit dah kenyang, kekenyangan kita baca Quran. 5 menit kekenyangan, ngantuk akhirnya. Kalau orang kekenyangan tuh ngantuk. Tapi kalau kata Utsman, lau tahurat qulubuna, kalau hati kita imannya itu bagus, bersih hatinya, lama sabi'na min kalami rabbina. Nggak akan kenyang itu. Jadi Utsman itu kalimat itu terbukti ketika Utsman baca Quran itu nggak puas kalau nggak hatam. Begitu hatam baru dia ruku. Nanti rakaat lagi baca lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus nggak puas-puas sampai hatam baru ruku. Itu baru kenyang itu. Ini kisah-kisah para salafus saleh. Mereka apalagi di Ramadan itu Jibril juga itu baca Quran setiap malam bersama Rasulullah. Kemudian amal yang penting juga setelah puasa adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat rangkaian Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana terus syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudal wal furqan.
Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan seterusnya nanti walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyak-banyak berzikir dengan bertakbir, membaca, menyebut asma Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyak berzikir, banyak tasbih, banyak istighfar. Semua itu untuk menghindari kalimat-kalimat sia-sia. Ramadan itu banyak pengangguran, sehingga orang nganggur itu biasanya banyak ngomong, banyak ya kesia-siaan akhirnya. Makanya selagi nganggur ya isi dengan kalimat-kalimat yang baik-baik. Yang kalimat paling mudah itu ya alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Itu khafifatani fil lisan. Itu lisan, itu gampang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Tapi saqilatani fil mizan. Tapi kalau ditimbang itu berat. Bahkan itu tamlaul mizan. Itu penuh. Mizan itu penuh. Jadi kalau timbangan misalnya timbangannya berapa ya? Biasanya kalau timbangan itu isinya berapa sih? Timbangan yang apa, baskom apa itu? 10 kilo. Pokoknya kalau timbangan itu dengan alhamdulillah langsung penuh. Kalau amal-amal lain bisa jadi sedikit nggak penuh-penuh. Tapi alhamdulillah tasbih itu langsung penuh itu mizannya. Jadi mizan di akhirat begitu dengan alhamdulillah aja udah penuh itu. 10 kilo. Kalau 10 kilo. Tamlaul mizan atau tamlaani mizan. Dua kalimat itu tasbih dengan tahmid itu memenuhi timbangan. Artinya sebesar apapun timbangan itu tetap penuh dengan alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu. Takbir, tasbih. Bahkan Abu Hurairah itu diajarin kalimat. Jadi Abu Hurairah itu kan petani, suka dia nanam-nanam pohon-pohon. Terus ketika ketemu Rasulullah sedang dalam keadaan nanam pohon itu, diajari, Abu Hurairah, kamu mau nggak saya ajarkan untuk nanam pohon yang lebih baik daripada pohon yang kamu tanam itu? Apa ya Rasulullah? Saya mau. Baca subhanallah walhamdulillah. Itu gimana? Jadi subhanallah walhamdulillah langsung pohonnya tumbuh. Jadi kalau mau pohon nanam padi, nanam apa itu bismillah ditunjuk-tunjuk itu langsung tumbuh pohon. Tapi di surga sana ya. Jadi cara nanam pohon di surga itu dengan subhanallah walhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Terus zikir banyak-banyak menyebut nama Allah, itu pohonnya banyak itu di surga. Makanya surga itu disebut jannah karena pohonnya banyak, namanya jannah, kebun-kebun. Nah ini kalau ibu-ibu itu di surga kok nggak punya kebun, berarti nggak punya baca tasbih. Orang baca tasbih itu gampang. Dan kebun itu menjadi prestis ya, prestis di masyarakat kalau kebunnya luas. Ada misalnya orang kok banyak tanahnya, itu biasanya isinya kebun. Kebunnya itu tuan tanah, itu pasti orang kaya. Dan di surga itu ya sama lah. Kira-kira orang kalau banyak kebunnya ya dia kaya. Makanya sampai namanya Walid bin Mughirah itu orang yang paling kaya, yang kebunnya itu memenuhi antara Mekah sampai Taif. Pernah kalau nanti ke Mekah itu ada antara Mekah sampai Taif itu berapa jauhnya? Pernah ada kunjungan ke Taif yang umroh? Itu semuanya kebun,
sepanjang bis melaju 4-3 jam itu 6 jam itu semuanya miliknya seorang namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Sayangnya dia kafir. Jadi kalau di surga itu nanti ya kira-kira nanam mau dapat kebun banyak ya dengan banyak tasbih dan takbir. Kemudian banyak melakukan amal-amal, apapun amal itu harus dilakukan. Itu yang berapa? Amal berapa itu? Hah? 1 tadi puasa, 2 sedekah, 3 baca Quran, 4 zikir. Yang kelima falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Banyak melakukan, bersegeralah melakukan amal-amal soleh semuanya. Falyastajibu li, segera ijabah apapun yang diperintah Allah. Wasari'u ila maghfirah idza ta'akumur rasul. Kalau kalian diseru oleh Rasul, falyastajib, maka bersegera. Falyastajibu liwal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ya semua amal harus dilakukan. Tarawih itu memang sunnah, tapi itu seruan Allah, seruan Rasul. Yang sunnah-sunnah bersegera untuk melakukan sholat, itu panggilan Allah, segera. Dan amal-amal yang lain, bersedekah, semua itu masuk ke dalam falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian amal yang keenam, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dibolehkan kalian mendekati istri-istri kalian. Ini kita gunakan bahasa perhatikan keluarga. Ajak keluarganya juga beribadah sebagaimana kita beribadah. Ajak anak-anaknya, suaminya, siapapun yang bisa kita ajak untuk sama-sama memaksimalkan Ramadan. Falyastajib uhilla lakum lailatul rafasu ila nisaikum. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Istrinya diajak qiyam, suaminya diajak qiyam, anaknya diajak, semuanya diajak untuk taat kepada Allah. Dan Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya, wa aiqadha ahla. Apalagi di nanti ketika mau terakhir Ramadan, itu mengencangkan. Rasulullah SAW idza dakhala asyul awakhir saddal mi'zar, dikencangkan tali ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi kita sama-sama ibadahnya. Anak-anaknya semua suruh puasa, suruh baca Quran, bahkan ada mungkin tampil. Ini kita, ini kakaknya mau berapa juz, ini adiknya mau tahsinnya mau khatam berapa, iqra berapa. Ini targetnya masing-masing. Ini abinya mau khatam berapa kali, sekarang umiknya mau khatam berapa kali, terus neneknya berapa. Semuanya dikondisikan, dicatat untuk nanti untuk evaluasi. Mana yang sampai, mana yang tidak. Yang sampai boleh dikasih reward, yang nggak sampai boleh disuruh push up misalnya. Itu misalnya kan, itu bagian dari memperhatikan keluarga untuk menghidupkan Ramadan. Kemudian wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Itu ayat-ayat ayat di 187 itu disuruh kita makan sahur. Makan sahur itu bagian dari sunnah puasa. Berarti itu
lakukan amal-amal sunnah. Yang keberapa, Bu? Yang ketujuh, lakukan amal-amal sunnah, terkhusus sunnah puasa, lebih luas ya sunnah Ramadan semuanya. Sunnah puasa yang paling menonjol disebutkan oleh Allah di ayat itu adalah makan sahur. Ada apa dengan makan sahur? Kok dia sampai Allah yang merintah itu? Bukan Nabi yang merintah, bukan hadis, tapi ayat itu, tasaharu kata Rasulullah, karena di sahur itu ada keberkahan. Dan banyak Allah menyebutkan di waktu sahur itu orang beriman itu harus sudah bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun, untuk beristighfar. Ketika sahur itu malaikat semua turun. Allah bahkan nazala rabbukum, Tuhan kalian turun di malam sulusul lail, di malam yang sepertiga malam terakhir itu turun. Disitulah sehingga orang sampai kalau pengen dapat sholawat malaikat itu harus sahur. Tasaharu fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Orang yang sahur disolawati oleh Allah dan para malaikat. Jadi kalau orang nggak sahur, dia nggak dapat berkah, nggak dapat sholawat dari malaikat, nggak dapat ciri-ciri ahli surga, tidak dapat, bahkan dia tidak menyelisihi orang-orang Yahudi ketika dia puasa. Ini makan sahur. Kenapa makan sahur disebutkan? Kok berbuka nggak disebutkan di ayat? Kalau berbuka cari ayatnya, nggak akan dapat. Di mana dapatnya berbuka? Itu di hadis. Kalau makan sahur di ayat. Apa sebabnya? Orang nggak usah pakai ayat aja udah pada buka semua, Bu. Dia nggak usah pakai ayat. Terus nggak usah dikasih hadis juga berbuka sendiri. Bahkan yang nggak puasa saja ikut berbuka. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yang terakhir, ini amaliyah yang harus tidak boleh ditinggalkan adalah al-i'tikaf. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Akifuna fil masajid, jangan kalian dekati istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Ini larangan, ibu-ibu, ini larangan. Jadi suami memang yang dilarang, tapi ibu-ibu jangan mancing-mancing, itu kira-kira, ya kan? Kalau di awal Ramadan itu masih boleh. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir, wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati lagi. Apain, sudah hari mau terakhir Ramadan, sudah nggak ada lagi. Harus sudah selesai itu. Nah, ini saking pentingnya akhir-akhir Ramadan, sehingga sampai Allah sendiri melarang kita untuk berdekat-dekatan dengan pasangan kita. Tapi ini ya untuk yang iktikaf. Kalau yang enggak iktikaf ya enggak urusannya Allah itu. Ya udah melanggar dua sekaligus. Bukan melanggar haram, bukan. Tapi tidak melakukan sunnah Ramadan. Jadi iktikaf, bahkan Rasulullah SAW iktikaf sepanjang Ramadan, sepanjang tahun. Artinya sepanjang ada Ramadan Rasulullah nggak pernah tidak iktikaf. Kalau tarawih berjamaah Rasulullah nggak berjamaah. Kalau sahur bareng Rasulullah nggak sahur bareng. Kalau buka bareng Rasulullah nggak buka bareng.
Tapi kalau i'tikaf, Rasulullah tidak pernah tidak i'tikaf. Artinya ini sunnah yang lebih daripada buka puasa bareng, apalagi sahur bareng, tadarus bareng, terus bahkan tarawih bareng, tarawih berjamaah itu enggak terlalu penting karena Rasulullah tidak melakukan itu juga. Ya, kalau di ranking itu sunnah i'tikaf itu melebihi sunnah-sunnah yang lain. Itu kira-kira begitu, sehingga jangan ditinggalkan tidak i'tikaf. Terus kalau ibu-ibu gimana? Ya, yang penting salah satu keluarganya ada yang i'tikaf. Emaknya masak nggak apa-apa, bapaknya suruh i'tikaf, tendang kalau tidur. Wah, i'tikaf sana. Udah terakhir masih molor di rumah. Nah, kenapa harus i'tikaf? Karena mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di malam apa? Hah? Malam 10 yang terakhir. Kata siapa itu? Jadi yang benar, malam Lailatul Qadar itu terjadi di Ramadan. Yang benar terjadi di Ramadan. Karena yang jelas Qur'annya jelas bilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di Syahrul Ramadan, Ramadan itulah diturunkannya Qur'an. Jadi Ramadan full Ramadan bisa saja terjadi. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3. Oh iya, bisa 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kalau tadi Lailatul Qadar 10 yang terakhir, ya kan? Ini yang masyhur bahwa 10 terakhir inilah Lailatul Qadar. Terus berarti selama ini kita itu ngapain kok nuzul Quran tanggal 17 Ramadan? Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan kan? Itu terakhir apa pertama? Apa pertengahan? 10 pertengahan kan? Dan terus ini apa ini artinya? Untuk apa diperingati nuzul Quran? Padahal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan kata Allah Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Quran itu kan ya nuzulul Quran. Itu tanggal 17 Ramadan. Itu belum masuk 10 terakhir Ramadan. Jadi salah alamat lah kira-kira kalau i'tikaf nyari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 17 sudah lewat. Dia baru nyari Lailatul Qadar. Itu agak salah alamat. Jadi bisa pertama juga bisa karena ini kan jelas 17 Ramadan itu 10 yang kedua. 10 pertama juga bisa terjadi. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah itu? I'tikaflah di malam apa? Malam ganjil ya, malam ganjil kan? Terus ganjilnya di mana? 1 kan ganjil. 3 ganjil. Terus malam ganjil yang mana? Idza dzakara asyrul awakhir, 10 yang terakhir. I'tikaf Rasulullah SAW i'tikaf kemudian mencari taharau Lailatul Qadar fi Lailatul Qadri fil witri di yang ganjil-ganjil. Oke, yang ganjil oke. Yang 10 hari terakhir oke. Sekarang ganjilnya itu ternyata Rasulullah juga i'tikaf. Bukan hanya 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah ya'takifu syahron kamilan. Rasulullah i'tikaf sebulan penuh. Dan Rasulullah juga lakukan itu. Kenapa Rasulullah i'tikaf sebulan penuh? Tidak keluar-keluar masjid dari sebulan itu nggak keluar-keluar masjid blas. Dan itu dalil yang menyebutkan i'tikaf ternyata Lailatul Qadar juga
Ramadan penuh juga bisa terjadi, itu dalilnya. Terus yang mengatakan ada yang 10 hari terakhir itu yang paling kuat. Yang paling kuat. Diganjil. Diganjil itu sesuai dengan sabda Rasulullah, taharrau lailatal qadri fil witri, di malam yang ganjil. Terus ganjil itu 20 berapa mulainya ya? 21. Ganjil 21 ya. Kalau 22 genap. Itu kan hitungan ibu. Ya. 21 genap apa ganjil? Itu kan hitungan sampean. Belum tentu hitungannya Rasul begitu. Loh, kok bisa? Karena 10 hari terakhir Ramadan itu dihitungnya dari depan atau dari belakang? 10 terakhir Ramadan dihitung dari depan atau dari belakang? Ya. Loh, dari depan atau belakang? Tuh, ini dari belakang. Kok bisa dari belakang? Gimana caranya? Loh, kan 10 hari. Kalau ngitungnya 21 dihitung dari depan 21 itu ganjil. Gimana kalau ternyata Ramadannya 29 hari? Sampai salah alamat. Hah? Ya kan? Iya. Orang yang suruhnya nyarinya 10 hari, sampean cari 21. Baru mulai. Ya sudah lewat. Mulainya 10 hari, ternyata 29. Berarti ngitungnya dari belakang. Kalau 29 ya dari 20, kalau 30 ya oke, bener. 21 itu kalau dihitung dari belakang sampean bener. 21 itu ganjil apa genap? Coba hitung. 29 ganjil. 29 ganjil. Kalau 29 ngitungnya dari belakang. Sampean bener 21 itu ganjil. Tapi salah. 21 bener tapi sampean salah karena mulainya dari 20 yang bener. Ya kan? Pokoknya yang agak enggak dong ya pokoknya melongo aja lah. Nih. Kalau 29 Ramadan sampean bener 21 itu ganjil karena ngitungnya dari belakang. 29 ganjil, ini kan 1. 28 genap 2. Terus 27 kan 3. Ya kan? Ganjil terus sampai 21. Nah, 21 ganjil apa genap? Ya ganjil, ya, ganjil. Genapnya 20. Oke. Tapi salahnya sampean tidak mulai dari 20. Kalau ternyata Ramadannya 30, sampean ngitung 21 bener itu ganjil, tapi sampean salah karena ngitungnya dari belakang. Kalau 30 itu dari belakang berarti 30 itu ganjil 1. Kalau 21 berarti genap. Berarti sampean nggak ada yang bener semua. Salah semua. Bener 1 ujungnya salah. Bener ujungnya belakangnya tangannya apa depannya salah. Salah semua. Jadi hitungan witir itu akhirnya nggak ada yang pasti. Sehingga kalau nggak ada yang pasti itu kira-kira nggak ada yang benar. Karena ada yang mengatakan witir itu ya dipergilirkan, udah pasti. Dari 21 tahun ini, besok 23, besok lagi 25, tahun depannya lagi 27, terus dipergilirkan oleh Allah. Itu sudah pasti. Karena Rasulullah SAW diberi Lailatul Qadar itu pasti. Tapi ada yang gara-gara Rasulullah ngasih bocoran ada Lailatul Qadar, terus dua sahabat tuh berdebat. Dua sahabat berdebat sampai akhirnya Rasulullah, ini suara ribut itu apa? Itu ada dua sahabat debat tentang Lailatul Qadar. Gara-gara itu ternyata Lailatul Qadar akhirnya enggak dibocorkan kepada Rasulullah, dirahasiakan. Nah, itu
Ada yang mengatakan Ibnu Abbas itu Lailatul Qadar pasti terjadi tanggal 27 Ramadan. Pasti terjadi 27 Ramadan. Ngitungnya bagaimana Ibnu Abbas bisa memastikan? Lailatul Qadar itu hanya disebutkan 3 kali, Bu. Lailatul Qadar disebutkan hanya 3 kali. Itu di dalam satu surah. Surahnya namanya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau 3 itu jamak atau mufrad? Jamak. Lailatu itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kalau muannas zalika atau hiya atau huwa? Hiya. Benar, hiya. Makanya kita salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu maksudnya apa? Lailatul Qadar. Salamun, keselamatan hiya Lailatul Qadar itu terjadi hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Hiya itulah maksudnya, dia itu kembali rujuk ila Lailatul Qadar. Dan hiya ternyata dihitung itu di 27 kata yang ke-27 dalam kata rangkaian kata di surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu 30 kata. Surah Al-Qadar itu 30 kata. Percaya apa enggak? Dihitung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa? Simpan 5. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar 10. Tuh, simpan. Terus lailatul qadri khairun min alfi syahr. Berapa? 16. Simpan 16. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Berapa? 16 tambah 2 25. Ya kan? 16 tambah tambah berapa? 22. Sampai mana tadi? Rabbihim min kulli amr 25 ya. Min kulli amr 25. Salamun hiya hatta matla'il fajr 30. Salamun tadi berapa? Salamun hiya 27. Hiya ini Lailatul Qadar 27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi hiya itu Lailatul Qadar maksudnya di tanggal 27. Dan Lailatul Qadar itu disebut berapa kali tadi? 3. 3 itu kalau dijumlah kalimatnya, maka jumlah 33 itu dijumlah semua 27 huruf. Artinya 27 malam 27. Gak percaya? Kita hitung lagi. Latu. Berapa? Lailatu itu 4 huruf. Al-Qadri. Berarti berapa jumlahnya? 9. Diulang berapa kali Lailatul Qadri? 9 kali 3 berapa? Nah, itulah Lailatul Qadar di malam 27. Jadi manfaatkan bukan 27. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Yang paling benar yang mana? Yang pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu 1 Ramadan. Saya jamin kalau itikaf dari 1 Ramadan sampai keluar 30 takbiran dapat Lailatul Qadar. Itu yang paling benar. Insya Allah nggak salah. Itu pendapat saya.
Jadi saya lebih alim daripada yang berpendapat lain-lain itu. Ya itu pasti benar. Wallahu alam. Aku lu qouli hadza. Ada yang mau nanya? Ya. Pertama, niatnya itu boleh satu kali niat untuk semua ibadah itu, misal puasa Sya'ban, Rajab, sama Ramadan atau ini. Sama yang kedua, i'tikaf itu yang kayak gimana? Gitu. Apakah misal pas dia sahur, maksudnya waktunya itu dari mana sampai mana? Ya. Teknisnya kan itu disebut i'tikaf. Puasa yang idealnya puasa harus, kalau Imam Syafi'i punya madhabnya punya cara masing-masing ya. Di madhab itu punya cara. Tapi yang paling masyhur di Syafi'iyah, setiap malam dia harus tabitul yaum ya. Mabit ya, mabitun niyah. Niat itu malam hari. Jadi setiap malam itu dia sudah niat. Nanti begitu sahur, begitu adzan itu dia memabitkan. Jadi dari malam itu sudah mulai niat, nanti dilafalkannya ketika adzan itu. Karena itu dimulai puasa. Itu mazhab Syafi'i. Karena itu niat itu bagian dari rukun puasa, dan puasa itu dimulai ketika adzan. Dia harus niat di situ. Terus kalau dia pas tidur ketika adzan, bagaimana? Dia kan nggak niat. Artinya malam tadi dia sudah niat, itu sudah termasuk rukunnya di situ. Boleh. Setiap malam dia harus niat. Itu satu. Ada pendapat boleh sekali aja niatnya. Sekali, saya nawaitu shauma syahrin misalnya. Saya puasa 1 bulan Ramadan. Artinya malam-malam itu nggak perlu dia niat lagi. Tapi kalau dia batal satu, batal semua rangkaiannya. Karena dia jadi paket tuh satu. Saya niat puasa 30 hari. Ternyata hari ke-30 dia nggak puasa, ya batal semua dari puasa yang pertama sampai yang ke-30. Itu resikonya. Ya gampang sih, nggak usah niat-niat lagi. Tapi kalau batal sekali, batal semua. Begitu juga dengan yang lain lah. Kalau puasa, saya mau puasa Senin Kemis berapa tahun gitu kan? 5 tahun saya puasa Senin Kemis. Jadi ya nggak usah niat-niat lagi. Tapi kalau baru 2 kali atau bahkan baru tahun yang kelima ternyata dia nggak puasa, atau puasa seminggu terakhir itu nggak puasa, batal semua itu puasanya, karena itu jadi satu rangkaian. Terus i'tikaf bagaimana? I'tikaf itu juga khilaf. Pendapat yang mengatakan i'tikaf itu harus 10 hari. Pendapat baru 10 hari. 10 hari karena Nabi i'tikafnya 10 hari. Jadi malam ke-21 nanti malam takbiran baru keluar. Itu pendapat. Ini terlalu ekstrim. Maka Imam Syafi'i punya pendapat i'tikaf itu durasinya paling minimal adalah 1 kali tasbih. Jadi duduk di masjid, subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus dia itu keluar lagi, itu sudah dapat pahala i'tikaf. Sehingga ya boleh siang aja atau malam aja, atau ya semampunya. Pokoknya saya masuk masjid sampai saya keluar, ya Allah saya i'tikaf. Nawaitu i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Selama saya di masjid saya i'tikaf. Pas nanti saya keluar ya pokoknya itu sudah batal lah i'tikafnya. Keluar. Itu lebih mudah. Boleh. Jadi Bu tadi masuk sini i'tikaf terus pulang. Ya sekarang yang belum niat i'tikaf ya saya i'tikaf. Itu nanti pulang udah dapat pahalanya. Tep. Itu ya. Oke. Boleh nggak Pak, karena hanya bulan Saban nanti kita ngambil puasanya, ngambil puasa Daud Pak.
Boleh. Sama sabar. Ya. Bagus. Puasa Daud, puasa Senin Kemis. Mungkin 1 bulan kayak Nabi. Boleh, boleh. Kalau kaidahnya puasa Daud itu ada minimal berapa hari gitu enggak? Nggak ada. Enggak ada ya? Pokoknya 2 hari saya puasa Daud 2 hari. Udah 2 hari. Iya boleh ya Pak. Jadi, Boleh. saya itu kalau ngambil puasa Daud misalkan ya pernah saya lakukan kan hari Senin, Rabu, Sabtu, Jumat ya, Jumat. Kamis dulu. Enggak ambil Daud Pak. Daud. Oh, ya. Mulai lagi nanti Senin, Rabu, Jumat lagi gitu loh Pak. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Itu cuman seminggu selesai berarti Daudnya. Paket Daudnya cuman Tapi yang mungkin dia mau berusaha terus kita pun modelnya kayak gitu. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, ya kan? Itu satu paket. Karena minggunya harusnya puasa, ternyata enggak, berarti batal, itu sudah selesai. Daudnya hanya seminggu. Terus besok lagi puasa lagi Daud. Itu puasa lagi Daud yang lain. Bisa. Jadi niat puasa Daudnya seminggu ya. Jadi Yang itikaf itu jadi kalau misal pas Daud pulang ya itu masih kecatat itikaf kan suami sahurnya di rumah jadi sahurnya di rumah. masih itikaf mulainya kan bisa sahur mah bukan tapi nanti balik lagi Ya boleh lah, boleh. Untuk suami ibu boleh. dia baik dia kasih tahu Ya. boleh Boleh. Kalau untuk ada hajat yang penting, misalnya buang hajat, atau butuh hajat, atau nolong orang. Oh ada kebakaran, keluar, terus nolong. Tadi masuk masjid itu masih iktikaf. Tapi kalau jalan-jalan aja lah, saya mau nengok istri, itu nggak apa, nengok makanan apa, cuman iseng-iseng pulang, itu batal iktikafnya, harus mulai iktikaf apa niat ulang. Yang penting ada hajat. Kira-kira makan tuh hajat penting atau enggak? Sahur itu ya kan penting hajat, ya boleh. Tapi kalau bisa dikirim ya lebih baik dikirim, kan biar makan sama teman-temannya juga. kayak gitu kalau makanan ini jadi enak gitu Ya jadi kan tahu ini dulu ya nggak apa-apa. Cukup ya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.